Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Masih semangat? Semangat? Semangat. Kok ragu-ragu jawabnya? Semangat, Bu, gitu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan Diki dipimpin berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kalau kita memberi motivasi dulu ya. Bahwa motivasi kita adalah hari ini lebih baik dari hari sebelumnya. Sebelum itu ada sampah di sekelilingnya? Enggak, Bu. Silahkan tengok kiri kanan, ada sampahnya enggak? Enggak, Bu. Berarti sudah bersih ya. Kemudian kita lanjut ke materi ya. Masih ada enggak yang ingat dengan materi pada pertemuan sebelumnya? Ada, Bu. Hah? Saya, Bu. Oh ya, Diki, apa Diki? Jadi materi sebelumnya itu tentang PPh ataupun pajak penghasilan 21. Pajak penghasilan PPh 21. Ada lagi yang ingat materi selain PPh 21? Objek dan subjek pajak penghasilan PPh 21, Bu. Objek dan subjek PPh 21 ya, benar ya. Ya, sebelumnya Ibu ini absennya lupa tadi ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Naraya ya. Tujuan dari kita mempelajari PPh 21 pegawai tetap. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalian bisa menghitung pajak penghasilan pegawai tetap ya. Ada di sini orang tuanya yang pegawai? Mary, coba bacakan apa tuh Mary? PPh 21 pajak pegawai tetap adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, ya. dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, contohnya ada THR, kemudian ada bonus. Nah, itu biasanya dibayar secara teratur. Kalau THR dibayar kapan? Nah, ketika hari raya ya, hari-hari besar biasanya pegawai akan mendapatkan THR. Kemudian PTKP dari status kawin 4.500.000. Artinya begini. Artinya ketika seorang wajib pajak atau pegawai tetap tadi dia sudah menikah, maka PTKP-nya akan jadi 54 ditambah dengan 4.500.000. Berapa jadinya? Berapa? 58. Nah, 58.500.000 rupiah ya, itu untuk status kawin. Beda lagi nanti ketika dia memiliki anak. 62.500.000. Tambah lagi satu anak. Berarti tambahkan lagi 4,5. Yang anak berapa? Anak satu. Anak satu. 54 ditambah istrinya 4,5 berarti 58.500. Ditambah lagi 4,5 berarti berapa? 63 juta. Kemudian maksimal 3 ya, maksimal tanggungannya 300 kawin. Tuh. Jadi ada di situ, udah ada alurnya ya. Kemudian untuk misalnya digabungkan, istrinya juga bekerja ini. Gimana gabungkannya? Jadi suaminya bekerja, istrinya bekerja. Jadi PTKP-nya menjadi 54 juta itu ditambah dengan wajib pajak istrinya 54 juta. Ditambah statusnya tadi kawin berarti 4.500.000. Berarti berapa semuanya? 54 juta ditambah 54 juta ditambah dengan 4.500.000 berapa? Nah, itu kalau digabung ya, kalau iya, udah, ini duduknya udah
Sesuai kelompoknya? Sudah sesuai kelompok ya. Sudah sesuai kelompok yang kita bentuk kemarin. Ibu bagikan lagi. Kita mau ngerjakan LKPD ya. Kalau sekarang LKPD, kalau dulu apa? Udah nggak apa-apa ini dulu ya. Ini silakan. Apa? Ya, udah nggak apa-apa. Udah dilihat LKPD-nya? Tulis kelompoknya ya. Jangan lupa tulis kelompoknya. Di dalam LKPD-nya ditulis kelompoknya. Nama-nama kelompoknya ya. Udah, namanya udah ditulis, jangan lupa ya. Tommy bekerja di Universitas Nusantara. Ia memperoleh gaji sebulan berupa gaji pokok sebesar 6 juta. Tommy juga membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Tommy sudah menikah tapi belum mempunyai anak. Jadi itu ya soalnya ya. Tommy bekerja, dia belum memiliki anak, statusnya sudah menikah ya. Sudah menikah, kemudian gajinya berapa? 6 juta. Kemudian iuran pensiunnya sebesar 100. Ada lagi? Nah, jadi kalian tinggal mengisikannya. Sebenarnya enak ya, tinggal mengisikan angka-angkanya kan di situ alurnya sudah ada. Alurnya sudah ada di LKPD itu. Kalian tinggal mengisikan angka-angkanya. Di sini tadi namanya jabatan. Ini Rp 6 juta di sini. Ini loh. Siapa ngantuk? Kalau mengantuk silakan cuci muka. Ada yang mau ditanyakan? Ya? Ya. 6 juta dikali ya ini kan tadi alurnya tadi ya, alurnya tadi ya. Di alurnya tadi kan ada penghasilan bruto dikurangin dengan biaya jabatan. Nah, biaya jabatan. Ya, Bu. Ini 300-nya mana? Itu enggak ada di sini. Enggak yang ini. Aku ini di sini enggak sih? Di sini. Nah, ini. Ya kan? Itu ya. Jadi penghasilan bruto itu dikurangin dengan biaya jabatan, dikurangin dengan iuran pensiun. Hah? Gimana? Iya. Biaya jabatan 5% dikali dengan 6 juta. Berapa hasilnya di sini dulu? Sini. Terus iuran pensiunnya. Nah, nanti tinggal dikurangkan, ya kan? Itu kan? Dikurangkan. Dapat dia penghasilan neto selama 1 bulan. Kalau nggak paham silakan ditanyakan. Udah paham? Oh, udah paham. Ini kelompok ini sambil ibu nilai ya sikapnya gimana dengan kelompoknya, kerjasamanya bagus nggak ya? Ibu nilai itu ya. Iya, Bu. Jadi ini ada penilaiannya ya. Jadi di kelompok itu nanti dikasih nilai masing-masing. Gimana kerjasamanya, ikut aktif enggak dalam kelompoknya, seperti itu ya. Udah? Udah, Bu. Semuanya sudah kelompok yang lain? Udah. Oke, kalau sudah, ini kelompok siapa ini yang mau maju mempresentasikan hasilnya? Kelompok
matematika. Oke. Juga silakan ditulis hasilnya presentasinya. Semuanya. Semua hasil yang kamu buat di kelompok. Nah, tadi itu ya. Itu hasilnya ya. Iya, Bu. Ada dari kelompok lain? Silakan dipresentasikan dulu, dikasih penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dari perhitungan PPh 21. Seperti yang kalian lihat yang di papan tulis saya tulis tadi. Jadi di sini gaji sebulannya ini sama dengan 6 juta. Pengurangannya ini biaya jabatan 5% dikali 6 juta. Iuran pensiunnya 300.000 dan 100.000. Penghasilan itu sebulannya. Jadi ini kalian tambahkan dulu 300.000 ditambah 100.000 hasilnya 400.000. Penghasilan itu setahunnya 12 dikali 5.600.000. Hasilnya 67.200.000. Dan untuk PTKP untuk diri wajib pajak dikurang tambahan WP menikah yaitu 54 juta dan ditambah 4.500.000. Hasilnya 58.500.000. Dan penghasilan kena pajaknya 8.700.000. PPh 21 setahun 5% dikali 8.700.000 hasilnya 435.000. Dan PPh 21 sebulan Rp 435.000 dibagi 12 bulan hasilnya 36.250. Coba dari kelompok lain ada yang mau menanggapin? Silakan ditanyakan aja kalau misalnya masih kurang jelas, silakan pada kelompok yang presentasi. Aku yang gak ngerti kalau ditanya. Nah, tunjuk tanya gimana? Itu 300 bukan 100 biaya jabatan. 100.000-nya. Iya, kok. Kalau iuran pensiunnya itu 100. Oh, berarti ini Oke, beri aplaus untuk kelompok penyaji. Oke ya, udah ya. Silakan duduk kembali. Dari materi kita ya, apa yang dapat disimpulkan? Alur yang digunakan untuk menghitung PPh 21 pegawai tetap adalah 1. Penghasilan bruto didapatkan dari sumber gaji pegawai dan pendapatan dari sumber lainnya. 2. Pendapatan neto diperoleh dari gaji bruto dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun. 3. PKP diperoleh dari gaji setahun dikurangi dengan PTKP wajib pajak dengan WP menikah. Ini masih baru 1 pegawai tetap ya. Masih ada lagi nanti kita menghitung untuk pertemuan berikutnya itu kita menghitung pajak penghasilan pensiun. Kemudian gimana pelajaran hari ini? Sangat Menyenangkan? Apakah membosankan? menyenangkan. Alhamdulillah ya. Jadi sebelum kita menutup kita adakan kuis ya. Waktunya berapa menit ini? 15 menit? Cukup? Cukup, Bu. Cukup ya. Silahkan dikerjakan. Udah ya? Udah waktunya, udah semuanya ya? Ini nilai tertinggi, Bu, dari sini Bu apa? Tertinggi ini Diki nih. Coba beri aplaus sama Diki. Ya. Oke. Kalau begitu kita akhiri pembelajaran ini. Tapi sebelumnya silakan Diki memimpin doa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.